Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 94. Wanita itu hanya memandang dari kejauhan sosok lelaki yang dicintainya, yang dulu ia lepaskan begitu saja dan sekarang sudah sangat mustahil untuk digenggam. Pancaran kebahagiaan di wajah Fikrah sukses mengiris hati Kiana. Mungkin kemarin ia terobsesi untuk mendapatkan Fikrah kembali, namun sekarang tidak lagi. Ia menyadari apa yang dilakukan olehnya hanya akan membuang waktunya. Apalagi semenjak bertemu lagi, Fikrah memang sudah beda. Hanya saja Kiana terlalu buta untuk melihat tidak ada lagi rasa lelaki itu padanya. Bagi Fikrah, hanya Rumaisa satu-satunya wanita yang ada di hati dan pikiran. Dengan kepolosan dan kesabarannya, Rumaisa berhasil membuat Fikrah jatuh hati padanya. Tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Meski keduanya menikah karena perjodohan, tapi cinta bisa hadir dengan sendirinya. Apa kamu benar-benar udah bahagia sekarang? Aku bahkan gak pernah diperlakukan semanis itu sama kamu. Kiana bermonolog, memperhatikan Fikrah dengan lekat yang sedang memasangkan sepatu pada Rumaisa di sebuah toko yang ada di pusat perbelanjaan ibu kota. Sebenarnya Kiana tidak ada niat untuk datang, tapi ia ingin meminta maaf secara langsung. Namun melihat kemesraan Fikrah dan Rumaisa itu sukses membuat Kiana tak mampu untuk memandang keduanya. Dari kejauhan seperti ini saja sudah menyesakkan dada, apalagi berhadapan langsung. Kiana memang datang jauh-jauh hanya untuk sebuah permintaan maaf. Ia merasa begitu bersalah, sudah mengusik rumah tangga mantan kekasihnya itu. Bagaimanapun tindakannya tidak dibenarkan. Secinta apapun ia pada Fikrah, saat memutuskan menikah dengan lelaki lain, seharusnya Kiana bisa menyadari saat itu juga ia sudah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Fikrah kembali. Aku harap kamu selalu bahagia. Maaf udah buat kekacauan di hidup kamu, gumam Kiana dengan lirih. Ia mengusap sudut matanya yang basah. Ia membalikkan tubuhnya, meninggalkan tempat itu sambil berjalan terpincang-pincang. Ya, kecelakaan yang dialaminya beberapa bulan lalu membuat Kiana tidak bisa berjalan dengan normal. Namun saat ini ia sedang proses penyembuhan dan pengumpulan dana, karena untuk pengobatannya butuh uang yang tidak sedikit. Pertemuannya dan Fikrah kali ini bahkan sama sekali tidak direncanakan. Kiana berniat untuk menemui temannya, namun sekarang ia sudah merubah rencana karena tidak ingin nanti berpapasan dengan Fikrah. Meski mall itu sangat luas, tapi tetap saja ada kemungkinan mereka berpapasan, bukan? Jadi, daripada terjadi hal itu, lebih baik Kiana pulang saja dan membatalkan janjinya pada temannya itu. Ia juga tidak akan menemui Fikrah dan Rumaisa lagi. Soal permintaan maaf, Kiana akan melakukannya dengan mengirimkan pesan. Mereka memaafkannya atau tidak, yang terpenting Kiana ada niat mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tidak mudah bagi orang seperti Kiana untuk mengakui kesalahan, apalagi meminta maaf, mengingat wanita itu begitu keras kepala dan memiliki obsesi tinggi untuk mendapatkan Fikrah. Namun hatinya yang keras perlahan menjadi lembut. Fikrah dan Rumaisa keluar dari toko sepatu itu. Sebenarnya Rumaisa menolak untuk belanja, apalagi ia tidak terlalu suka melakukan hal itu. Namun Fikrah yang memaksanya, dan Rumaisa memilih untuk membeli sepatu. Rumaisa mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru lantai 3 itu, bahkan menelisik toko-toko dengan teliti. Kamu cari apa? Mau beli apa lagi? Mendengar pertanyaan Fikrah, Rumaisa langsung menggelengkan kepalanya. Udah ini aja. Beneran? Kamu itu kayak cari-cari sesuatu. Fikrah menghentikan langkahnya dan menatap sang istri. Ia tidak ingin mengecewakan Rumaisa. Ia akan membiarkan wanita itu membeli apapun yang diinginkannya.
Untuk saat ini, hanya itu kebahagiaan yang bisa Fikra hadirkan. Padahal bagi Rumah Isa, waktu berkualitas untuk berduaan dengan Fikra itu sudah cukup membuatnya bahagia. Karena kesibukan Fikra, mereka bahkan jarang sekali mengobrol. Mengejar target hampir 1 minggu penuh Fikra lembur. Ia ingin sekali mengumpulkan banyak uang agar nanti saat Rumah Isa melahirkan bisa mengambil cuti panjangnya, dan ia tidak perlu memikirkan biaya apapun lagi. Kedewasaan Fikra sedikit demi sedikit sudah mulai dipupuk. Kedewasaan Fikra berkembang tanpa paksaan, melainkan karena keadaan yang membuatnya harus melakukan itu. Tadi aku kayak lihat Kiana. Raut wajah Fikra langsung berubah masam saat Rumah Isa menyebutkan nama Kiana. Ya terus, denger ya sayang, kalau kamu ketemu sama dia baikan aja. Atau kalau emang dia mau celakain kamu saat aku nggak ada di dekat kamu tinggal teriak. Mas, jangan buruk sangka kayak gitu, nggak baik. Fikra menarik napas panjang. Bukan buruk sangka, tapi waspada. Aku nggak mau ya dia nyakitin kamu, meski hanya seujung kuku. Terlihat kilatan amarah di mata Fikra. Rumah Isa malah terkekeh melihat reaksi suaminya itu. Secinta itukah kamu sama aku, Mas? Udah, ayo lanjut cari makan aja. Kamu ngomongin Kiana bikin mood aku jadi rusak. Fikra mengalihkan pembicaraan dan kembali menyeret langkah mencari tempat makan. Terlihat jelas ia paling tidak biasa jika mengungkapkan perasaannya. Fikra hanya berani saat Rumah Isa sedang tidur saja. Bahkan Rumah Isa tidak pernah mendengar pernyataan cinta Fikra secara langsung. Pernah satu waktu Rumah Isa sebenarnya belum benar-benar terlelap, dan Fikra dengan lembut berbisik mengungkapkan betapa ia mencintai dan menyayangi Rumah Isa. Saat itu juga rasanya Rumah Isa ingin membuka mata lebar-lebar dan membalas ungkapan rasa dari Fikra, namun urung dilakukannya. Mengungkapkan perasaan dengan cara itu bahkan bagi Rumah Isa lebih romantis dan tulus, karena Fikra berkata saat pasangannya berada di alam bawah sadar. Fikra selalu gugup saat akan mengatakan cintanya. Jadi daripada salah bicara, lebih baik ia menyatakan dengan cara lain saja, cara yang tak biasa tentunya. Mas, aku mau beli daster, Rumah Isa berucap sambil bergelayut manja di tangan sang suami. Daster? Rumah Isa mengangguk. Perut aku bakalan makin besar, dan baju-baju rumahan aku jelas nggak bakalan cukup. Kalau pakai gamis di rumah aku gerah. Selama pindah memang Rumah Isa sering mengenakan gaun tidur. Berbeda saat di rumah orang tua dan mertuanya. Rumah Isa selalu mengenakan pakaian tertutup. Mengenakan gaun tidur sudah tidak nyaman lagi bagi Rumah Isa, karena membuat sesak bagian perutnya. Karena tidak pernah sekalipun membeli daster, maka ia ingin sekali memilikinya. Ia pernah beberapa kali ke rumah Hanin dan melihat wanita itu mengenakan daster, dan sepertinya nyaman, pikir Rumah Isa. Kenapa nggak baju lain aja? Kenapa harus daster? Pengennya itu. Tapi kalau mas nggak suka aku pakai daster, ya udah, nggak apa-apa, nggak usah beli. Beli baju yang kamu suka aja. Enggak, terserah kamu mau beli apapun juga. Pakai daster juga kamu mah pasti kelihatan Rumah Isa mendelik, membuat Fikra menggantungkan ucapannya. Tahu istrinya itu akan ngambek jika Fikra sudah bicara yang menjurus. Jiwa usilnya sudah bangkit di depan Rumah Isa. Hanya saja Fikra masih gengsi soal pernyataan cinta. Ini di tempat umum, Mas. Jadi kalau di tempat sepi, boleh dong. Rumah Isa hanya geleng-geleng kepala, sedangkan Fikra tertawa lepas. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Gimana? Terima kasih ya telah menunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.